Halo YouTube, selamat datang di Goosebumps Story Indonesia. Kali ini, Goosebumps Story Indonesia akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Echa Fahriza dari Cirebon, guys. Sebelum kita lanjut ke ceritanya nih guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus bisa memberikan cerita-cerita horor, cerita-cerita kisah nyata yang ada di sekitar kita buat kalian guys. Cerita berawal ketika Kak Echa Fahriza ini guys hendak berlibur ke Jambi guys. Jadi Kak Echa ini punya saudara yang tinggal di Jambi, dan Kak Echa sekeluarga termasuk ayah, ibu, adik, saudaranya semua ini akan berlibur, rencananya berlibur di rumah saudaranya itu guys. Awalnya perjalanan mereka ini terasa menyenangkan guys, hingga akhirnya saat mereka memasuki ke jalur lintas Sumatera guys. Ketika rombongan Kak Echa ini mulai memasuki jalur lintas Sumatera guys, gangguan-gangguan pada keluarga Kak Echa ini sudah mulai terasa guys. Ibunda Kak Echa waktu itu seperti merasa pusing dan mual guys. Mungkin sebagian besar keluarga yang ada di mobil itu berpikiran bahwa mungkin karena udah mulai capek mungkin guys, karena kan perjalanan jauh kan. Akhirnya karena melihat kondisi si ibunda ini sudah mulai nggak kondusif ya guys, akhirnya ayahanda Kak Echa ini berinisiatif untuk menepi guys, untuk cari warung guys, untuk beristirahat guys. Setelah mungkin sekitar 1 jam mereka mencari warung, akhirnya mereka tiba di suatu warung gitu guys. Mereka beristirahat di situ guys. Waktu Kak Echa ini sampai di warung tersebut guys, mungkin sekitar jam 10 malam katanya guys. Mereka disambut sama pemilik warung dan mereka istirahat, terus makan segala macem. Setelah itu mereka ini berencana untuk melanjutkan perjalanan guys. Tapi entah kenapa pemilik warung ini tiba-tiba mencegah mereka guys, dengan alasan karena sudah malam lebih baik beristirahat saja di sini katanya gitu. Jadi pemilik warung ini menawarkan untuk istirahat di warungnya saja sampai pagi guys. Tapi karena justru mereka ini malah seperti nggak enak gitu guys, sungkan gitu guys kalau harus beristirahat di warung itu. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya guys. Saat mereka berkemas nih guys untuk siap-siap berangkat lagi,
si pemilik warung ini tiba-tiba jalan keluar, lalu toleh melihat kiri kanan di sekitar warungnya itu guys. Kak Eca bilang seperti orang kayak ketakutan gitu, mencurigakan gitu guys. Nah, hal inilah yang jadi bikin ayahanda dan ibundanya Kak Eca ini semakin khawatir kalau terus-terusan di sini di warung tersebut guys. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan guys. Tapi si pemilik warung ini guys tetap ngotot untuk jangan melanjutkan perjalanan seperti itu. Tapi karena keluarga Kak Eca ini juga takut, apalagi ini kan di daerah orang ya guys, kan kita nggak tahu juga waktu itu. Akhirnya malah lanjut perjalanan dan mereka berangkat guys. Setelah mereka melanjutkan perjalanan nih guys dari warung tempat mereka beristirahat nih, sekitar 1 jam guys, sekitar 1 jam, hampir 1 jam atau 45 menitan, hujan ini mulai turun guys. Hujan mulai turun dan sebagian keluarga Kak Eca ini seperti ibundanya Kak Eca dan adiknya ini ketiduran guys di mobil guys. Tapi guys, tiba-tiba kejadian yang horor banget terjadi guys. Tiba-tiba nih guys, si adik Kak Eca ini guys teriak kenceng banget katanya guys. Sontak seluruh orang di dalam mobil ini kaget guys. Dan ayahanda Kak Eca ini yang nyetir mobil guys juga kaget sambil mengurangi kecepatan mobilnya guys, sambil bertanya kepada adiknya ini ada apa seperti itu. Tapi belum sempat adik Kak Eca ini menjawab guys, seluruh anggota keluarga Kak Eca yang ada di dalam mobil tersebut guys melihat sosok orang-orang seperti berbaris gitu guys di kiri, kanan, dan depan mobil Kak Eca guys. Lebih horornya lagi guys, orang-orang tersebut seperti bermandikan darah guys. Seluruh tubuhnya berlumuran darah guys. Sontak Kak Eca sudah shock banget, kaget banget. Dia hanya bisa nangis waktu itu sambil meluk ibunya yang ada di sampingnya guys. Begitu pula dengan ibu dan adik Kak Eca guys. Mereka semua seperti shock, kaget. Begitu pula dengan ayahanda Kak Eca ini guys. Karena saking kagetnya nih guys, beliau langsung injak rem dan mobil sampai waktu itu kayak sedikit oleng gitu katanya. Tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa. Mobil langsung berhenti seketika dan makhluk-makhluk tersebut masih ada di kiri, kanan, dan depan mobil mereka guys. Kejadian itu katanya hanya beberapa detik, tapi sudah cukup bagi mereka untuk memastikan guys bahwa yang mereka lihat itu benar-benar seperti manusia yang ada di
sekitaran mobil tersebut guys. Setelah itu mungkin sekitar 2 atau 3 menitan gitu, rombongan makhluk-makhluk ini tiba-tiba menghilang guys. Setelah makhluk-makhluk itu seperti menghilang nih guys, ada orang yang nyamperin mobil Kak Eca ini guys. Bener-bener orang kali ini guys, karena dia turun dari sepeda motor kayak gitu. Karena melihat mobil Kak Eca ini seperti agak melintang dan berhenti di tengah jalan guys. Akhirnya si pengendara motor ini seperti mencari tahu kenapa seperti itu guys. Waktu mobil Kak Eca ini disamperin orang tersebut, keluarga Kak Eca ini masih sedikit seperti ketakutan gitu guys. Dikiranya waktu itu makhluk seperti yang mereka lihat sebelumnya guys. Tapi si ayahanda Kak Eca ini akhirnya memastikan bahwa benar itu orang guys. Lalu dia berkata tentang apa yang mereka alami guys. Setelah itu si orang yang pakai sepeda motor ini menuntun keluarga tersebut untuk segera beranjak dari tempat itu guys. Lalu diantarkanlah ke warung, kayak warung gitu, warung kecil gitu guys, di pinggir jalan guys. Akhirnya mereka dibantu oleh orang-orang yang ada di warung tersebut, diberi minum segala macam, ditenangkan lah intinya guys. Setelah mereka tenang, mereka cerita kejadian apa yang mereka alami, dan orang-orang yang ada di warung tersebut seperti mengiyakan guys, seperti mereka kayak pernah ngalamin atau pernah ada orang yang mengalami hal yang sama seperti itu guys. Tapi mereka nggak cerita, waktu itu nggak cerita apa mereka, atau punya namakah mereka, atau makhluk seperti apa mereka. Orang-orang setempat itu nggak cerita guys. Akhirnya mereka ditemani di warung tersebut sampai pagi guys, dan bahkan ada orang situ juga itu bersedia mengantarkan Kak Eca kembali guys. Jadi mereka nggak jadi lanjut ke Jambi, mereka kembali lagi sampai nyebrang lagi ke Pulau Jawa guys. Keluarga Kak Eca ini masih bersyukur guys. Alhamdulillahnya mereka nggak kenapa-napa, karena ya kejadian itu kan bisa berpotensi bisa kecelakaan segala macam kan. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai seperti itu. Dan Kak Eca ini sampai sekarang guys seperti trauma gitu guys. Jadi dia kalau diajak perjalanan jauh gitu sudah nggak pernah mau naik apapun guys. Sekian dari Goosebumps Story Indonesia. Jangan lupa berdoa karena mereka ada bersama kita.